إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فإن التقوى وصية الله للأولين والآخرين. قال عز من قائل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال جل في علاه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد. Hadirin Jumat yang sama berbahagia. Peristiwa yang terjadi di Gaza kemarin dan menjadi pengkhianatan keberapa dari kaum Yahudi lewat pemerintahan bangsa Israel semakin menguatkan dan menegaskan atas kita semua bahwa perjuangan menegakkan agama Islam dan memerdekakan negeri-negeri kaum muslimin hanya bisa dilakukan dari awal dengan membangun generasi yang baik, generasi yang sempurna, seperti yang telah pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membangun generasi sahabat. Lalu para sahabat membangun generasi tabi'in dan begitu seterusnya. Di antara mereka bukan hanya ada yang lahir sebagai seorang ulama mumpuni di dalam bidang ilmu pengetahuan syariah, tetapi juga di antara mereka ada orang-orang yang peduli terhadap permasalahan umat dimanapun mereka berada atau bahkan di dunia internasional. Mereka lahir sebagai kaum mujahid yang memiliki tekad kuat untuk melihat agar sesama umat Islam mampu merasakan kebebasan, kemerdekaan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dirasakan dan keistimewaan yang dimiliki oleh umat Islam di negara-negara lain atau di tempat-tempat lain. Generasi yang memegang teguh prinsip dan nilai-nilai yang ada di dalam ajaran agama ini. Prinsip dan nilai akidah, ibadah, akhlak, dan semua sisi atau bidang-bidang yang ada di dalam ajaran agama Islam.
penuh dengan prinsip dan nilai-nilai kebaikan. Maka generasi ini adalah generasi atau mereka yang harus siap untuk mungkin dikucilkan oleh orang banyak atau orang di sekeliling mereka. Dicibir, dirundung, dijatuhkan, bahkan difitnah sekalipun. Sebab itulah sunnatullah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antara sifat generasi yang akan selalu menjadikan Islam sebagai hammun dan himmah mereka, perhatian dan obsesi mereka. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Apabila umat Islam atau mayoritas dari kita kaum muslimin sudah sibuk terperangkap dalam urusan duniawi kita, kepedulian terhadap ajaran agama untuk ditunaikan dan dilaksanakan, perhatian kepada sesama kaum muslimin yang masih terkungkung dan tidak mampu untuk menjalankan Islam dengan baik atau secara sempurna karena tekanan dari sesama umat manusia. Dalam keadaan sibuk yang diungkap oleh Allah lewat ayat itu dengan kata riddah, man yartadda minkum an dinih. Bahkan sudah ada yang putar balik, bukan menjalankan ajaran Islam, tetapi ikut-ikutan dengan budaya dan tradisi orang lain. Lebih merasa bangga dengan gaya hidup dan penampilan yang dilakukan oleh orang lain daripada gaya hidup sebagai seorang muslim yang mencerminkan ketaatan, kepatuhan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Jalla wa ala, fasawfa ya'tillahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Generasi sempurna, orang-orang baru yang akan menggantikan peran bahkan pribadi orang-orang lama tampil, muncul. Tentu tidak serta-merta, sebab pembangunan generasi tidak sama dengan pembangunan fisik yang prosesnya begitu cepat, tidak. Dan pergantian itu tidak seperti pergantian siang dan malam begitu cepat. Namun prosesnya akan lebih lambat, lebih lama. Namun satu yang pasti, mereka memiliki sifat-sifat unggul itu. Mahabbatullah, cinta kepada Allah dan dicinta oleh Allah. Cinta kepada Allah sehingga dalam hidupnya kepentingan terbesar yang harus menjadi perhatian darinya adalah kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama Allah, dakwah seperti yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepeduliannya adalah terhadap ajaran agama ini. Dilaksanakan, tidak dilaksanakan. Kepedulian, perhatian, himmah, cita-cita dan obsesi tertinggi mereka terhadap agama inilah yang pada akhirnya membuat yuhibbuhumullah. Yuhibbunallaha wa yuhibbunah. Cinta mereka kepada Allah yang diwujudkan dengan tekad dan perhatian serta perilaku dan perbuatan menjunjung tinggi nilai-nilai agama Allah dan memperjuangkan agama Allah, buahnya adalah yuhibbuhum. Allah pun cinta kepada mereka. Cinta yang berbalas dan tidak bertepuk sebelah tangan.
cinta kepada agama diwujudkan salah satunya seperti yang sifat atau seperti sifat yang Allah sebutkan dari mereka, lanjutan dari ayat itu. Adzillatin 'alal mu'minina, a'izzatin 'alal kafirin. Adzillatin lil mu'minin. Mereka rendah hati. Mereka tawadhu. Mereka cinta, sayang, kasih kepada sesama muslim. Serendah apapun tingkat iman mereka. Muslim adalah saudaranya, bukan musuhnya. Muslim adalah sahabatnya. Dan bukan orang yang ia hindari atau jauhi hanya karena perbedaan pandangan atau perbedaan tata cara melaksanakan agama yang ia lihat darinya setiap hari. Bukan. Ia membawa nilai Islam. Dia membawa syahadat la ilaha illallah. Dan dia mengaku sebagai seorang muslim, maka adillatin lil mu'minin. Ia sayang kepadanya, lemah lembut kepadanya, dan selalu menjaga hubungan baik dengannya. Sebaliknya, orang-orang yang menentang ajaran Islam, yang setiap hari, setiap saat memperlihatkan dan menampilkan kebencian terhadap ajaran Islam, sifat yang ia tunjukkan adalah izzah. Ada sifat bara' yang ia perlihatkan kepada orang-orang itu. Bukan malah ikut-ikutan. Bukan malah membuka diri untuk mendengarkan pandangan-pandangan menyimpang darinya. Meskipun ia berbaju Islam. Meskipun ia berbaju Islam atau menyandang titel sebagai seorang muslim berpendidikan. Yang diperlihatkan adalah sifat izzah. Dan mampu untuk memberikan tanggapan atau respons baik terhadap orang-orang seperti itu. Yujahiduna fi sabilillah. Sifat jihad. Bahwa Islam adalah ruh di dalam dirinya. Iman adalah karunia Allah terhadapnya, untuknya. Keistimewaan yang Allah berikan kepadanya dan tidak diberikan kepada orang lain. Ia wujudkan dalam bentuk dakwah. Mengajak orang lain untuk dekat kepada Islam. Mengenal Islam. Menjaga Islam. Memperjuangkan Islam. Dengan lisan. Dengan jari jemari. Dengan tulisan. Bahkan rela untuk masuk ke medan tempur sekalipun. Dan menjual jiwanya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yakhafuna lawmata laim. Orang yang mencibir, orang yang mencela, orang yang menghina, melecehkan, merundung, apapun namanya, bagi dia adalah bunga-bunga dalam perjalanan perjuangan Islam. Tidak akan membuat ia surut. Tidak akan menjadikan ia pantang mundur ke belakang. Tidak akan menjadikan ia pulang dan berbalik arah. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang lain terhadapnya justru menjadi pecut, menjadi cambuk. Bahwa apa yang ia perjuangkan dari ajaran agama Islam sesuai dengan tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala harus untuk ia lanjutkan. Dan bahkan harus berkalang jiwa sekalipun. Hadirin Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Generasi seperti ini tidak lahir tiba-tiba. Orang-orang yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak datang tiba-tiba. Hari ini lahir, besok menjadi pejuang. Tidak. Generasi terbaik ajaran Islam atau umat Islam yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah melewati proses pendidikan, proses tarbiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gembira, sedih, bahagia, kecewa, senyum,
tawa, tangis bersama dengan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi sangat paham bahwa menghadapi kemusyrikan yang begitu besar dan kekuatan yang akan membendung dan menghadang ajaran kebenaran harus mendapatkan perhatian dengan persiapan yang baik. Dan persiapan terbesar adalah generasi, adalah orang, bukan harta benda, bukan bangunan fisik, bahkan bukan kekuasaan politis, tetapi orang. Rasulullah SAW menyiapkan orang, dan bahkan harus sampai mengalihkan fokus kepada permasalahan lain di tengah umat demi untuk fokus kepada persoalan membangun generasi. Kita semua tahu apa yang terjadi terhadap keluarga Yasir. Istrinya Sumayyah, putra-putrinya mendapatkan tekanan, ujian, cobaan yang begitu berat. Nabi mampu untuk menolong mereka. Nabi bangsawan di kota Mekah. Nabi punya orang-orang yang mampu untuk menolong mereka. Tetapi fokus Rasulullah SAW pada saat lemah seperti itu adalah untuk membangun generasi, membangun orang. Apa yang Nabi katakan kepada mereka? Sabran ala Yasir, sabar. Risiko menjadi seorang yang asing di tengah masyarakat, dibenci oleh orang, bahkan dizalimi oleh orang, sabar. Tidak ada pilihan lain. Tapi Nabi berikan berita gembira. Fa inna mau'idakumul jannah. Fa inna mau'idakumul jannah. Untuk kalian adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Generasi muda seperti anak-anakku mahasiswa di sini, jaga diri dengan baik. Jaga diri dengan baik. Nilai-nilai yang telah didapatkan di kampus ini, di tempat ini, diusung dengan baik. Tanamkan nilai itu sekuat-kuatnya ke dalam diri dan dalam jiwa masing-masing. Sebelum berbaur dengan masyarakat di luar sana. Tantangan begitu berat. Rintangan begitu hebat. Tidak mampu mengusung nilai dan prinsip, maka yang ada adalah larut bersama dengan arus yang ada. Setidaknya, bagi setiap orang di antara kita, apabila belum mampu membuat arus, jadilah batu karang yang mampu memecah dan membelah arus yang ada itu. Tetapi ujungnya adalah akan membentuk arus. Generasi ini pasti akan berganti. Dan yang akan menjadi pelanjut adalah Anda semua generasi muda. Tetapi kemenangan dan kejayaan Islam bukan ditentukan dari apa yang Anda pelajari hari ini. Apa yang Anda miliki hari ini, bukan. Tetapi konsistensi memegang nilai dan prinsip setelah Anda menghadapi ujian dan cobaan yang sebenarnya di luar sana. Konsistensi inilah, sifat istiqamah dalam memegang nilai dan prinsip inilah yang pernah dimiliki oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kita tidak bisa seperti mereka. Tetapi warisan konsistensi itu harus untuk selalu dijaga. Sebab itulah modal kita. Kita tidak tahu seberapa panjang perjalanan dakwah dan perjuangan Islam menegakkan agama ini. Tetapi kita yakin bahwa konsistensi berada di atas nilai dan prinsip, itulah yang akan menang. Itulah yang akan jaya. Dan itulah yang akan mendapatkan giliran dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memimpin di atas muka bumi ini. Begitulah sunnatullah. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran seperti itu? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari demi hari dipergilirkan kepada setiap umat manusia, setiap bangsa, setiap kaum. Kuncinya adalah satu. Kepribadian yang bagus dan konsisten dalam menjaga nilai kebaikan dan mengusung prinsip perjuangan menegakkan kebenaran. Itulah kunci kemenangan dan kejayaan. Maka wujudkan rasa resah kita saat ini, marah kita kepada bangsa Yahudi saat ini,
atas apa yang mereka lakukan terhadap saudara-saudara kita di kota Gaza dengan penuh kesadaran bahwa saya akan menjadi generasi pelanjut. Saya adalah generasi pejuang dan saya akan melanjutkan perjuangan ini. Maka jangan sampai ketika giliran itu datang kepada saya, perannya tidak dijalankan dengan baik, diabaikan, dilalaikan. Maka kapan kita bisa melihat Islam kembali tegak dan menancapkan dominasi di antara bangsa-bangsa yang ada seperti yang telah pernah diwujudkan oleh generasi awal kita yang pernah menjadi penguasa atas setiap bangsa di dunia ini, dan begitu lama, berabad-abad lamanya Islam dominan dan orang mengenal Islam beserta nilai-nilai kebaikan dan tata cara ibadah serta peninggalan-peninggalan fenomenal dari bangunan-bangunan megah yang menjadi ciri dari agama kita. Hadirin Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wujudkan rasa marah dan resah kita itu dengan sekarang ini menjadi orang-orang yang membangun diri dengan baik. Bangun diri kita masing-masing dengan baik. Bangun dengan cahaya Al-Quran. Bangun dengan cahaya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangun dengan cahaya ilmu syar'i. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita jalan yang terbaik dan memberikan kepada kita semua sifat istiqamah dalam menjadi seorang muslim, generasi muslim yang akan memikul amanah dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah sebanyak-banyaknya, kesempatan dan kemudahan seluas-luasnya untuk selalu menjaga diri kita dan membangun diri kita sekuat-kuatnya, apalagi pada momen-momen mulia seperti bulan suci Ramadan, seperti 10 hari terakhir bulan suci Ramadan saat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Hadirin Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan semakin hendak berakhir, maka semakin kemuliaan lebih besar Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada orang-orang yang memanfaatkan hari-hari terakhir tersebut. Hari ini kita berada pada hari ke-21 bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. 8 atau 9 hari lagi kita akan menutup bulan suci Ramadan. Tetapi jangan biarkan berlalu begitu saja. Bukan hanya pada malam hari akhir bulan suci Ramadan ini memiliki keistimewaan, tetapi siang hari pun juga seperti itu. Maka manfaatkan hari-hari terakhir ini dengan baik, sebaik-baiknya. Target bacaan Al-Quran yang belum kelar, ayo segera diselesaikan. Target sedekah yang belum tuntas, ayo segera dituntaskan. Target-target ibadah yang tadi sebelum bulan suci Ramadan tiba, kita sudah canangkan untuk diri kita masing-masing. Ayo, kesempatan masih ada. Masih terbuka. Segera penuhi, segera capai, maka tuntas seluruh ibadah kita. Siapa yang menutup bulan suci Ramadan dengan baik, dengan sempurna, maka kebahagiaan yang akan ia dapatkan pun sempurna. Seperti yang Nabi SAW sampaikan untuk kita semua. Lisaimi farhatan. 2 momen bahagia untuk seorang shaim, seorang yang berpuasa. Farhatun inda fitrih. Rasa bahagia, gembira setiap hari yang ia rasakan ketika berbuka puasa. Ia lewati hari demi hari dengan penuh kesulitan. Panas yang menyengat, hujan atau dingin yang menggigit, ia harus lewati dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ia yakin, ia sadar penghujung hari adalah momen untuk ia merasakan kebahagiaan,
cukup dengan seteguk air putih atau sebiji kurma, maka semua rasa bahagia itu akan datang menguar di dalam tubuhnya. Dan yang paling penting adalah wa farhatun inda liqa'i rabbih. Rasa bahagia ketika bertatap wajah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang dirindukan oleh setiap muslim hanya bisa diperoleh ketika kita menjalankan setiap ibadah dengan sempurna. Maka tutup seluruh rangkaian ibadah puasa Ramadan kita dengan sempurna. Dan jadikan hari-hari ini sebagai yang terbaik dari seluruh hari-hari kita yang telah berlalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaan balasan untuk kita masing-masing. Dan patut untuk senantiasa waspada. Sebab kebahagiaan itu tidak hanya nampak dari fisik lahiriah kita. Namun batin, jiwa dan ruh kita itulah yang lebih pantas. Itulah yang lebih besar untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadilah orang-orang yang bahagia pada akhir-akhir bulan suci Ramadan seperti ini dan pada penutup bulan suci Ramadan nanti. Hadir Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada setiap hari Jumat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan, menganjurkan, bahkan menyuruh kepada kita semua untuk banyak berselawat kepada beliau. Inna yawmakum hadza yawmun azim. Hari Jumat itu kata Nabi adalah hari yang sangat mulia. Fa'kthiru minas salati alayya yawmal jumu'ati wa lailataha. Maka perbanyaklah bersalawat kepadaku kata Nabi pada hari Jumat dan pada malam Jumat. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat untuknya sebanyak 10 kali. Allah bersalawat untuk seorang manusia adalah Allah akan memuji nama orang itu di hadapan para malaikat yang hidup di sisinya. Dan Allah akan menurunkan berkah juga keselamatan ke dalam hidupnya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadi al hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma a'izza al-islam wal muslimin wa adhilla asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din min al-kafarati wal mulhidin. Allahumma man arada bil islami wal muslimina wa biladil muslimina su'an fa ashghilhu fi nafsihi waj'al kaidahu fi nahrihi waj'al tadmirahu fi tadbirih ya qawiyyu ya aziz. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Gazzah wa fi Filistin. Allahumma ansurhum ala a'daika wa a'daihim. Allahumma ansurhum ala al-yahudi al-ghasibin al-kha'inin. Allahumma saddid sihamahum wajma' kalimatahum al-haqqi ya dhal jalali wal ikram. Allahumma alayka bil yahudi al-kha'inin. Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma arina fihim ajaib qudratik. Allahumma arham waltuf bi du'afa'il muslimina fi Gazzah. Allahumma arham waltuf bi du'afa'il muslimina fi Gazzah. Allahumma kun lahum wa la takun alaihim wamkur lahum wa la tamkur alaihim. Allahumma dawi jarhahum washfi mardahum wa at'ib ji'anahum ya rabbal alamin ya dhal jalali wal ikram. Allahumma taqabbal mautahum syuhada'a fi sabilik ya sami'ad du'a. Allahumma rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.